Oke, kita mulai aja ya. Eh, ini SC untuk Visti aku bahasnya yang tahun lalu punya aja. Soalnya kita mulai dari soal nomor satu. Nomor satu soalnya yang ini ada diagram peluruhan ya. Diagram peluruhan A, B, C. Ya, ada zat, tiga radionuklida yang mengalami peluruhan A ke B, A ke C, B ke C, dan C ke D ya mungkin. Oke. Pada soal seperti ini kita mulai dari menu- menulis persamaan peluruhannya. Jadi untuk A itu kita lihat di sini di diagramnya, A-nya itu berkurang di sini sama di sini ya. Jadi kedua-duanya harus berkurang eh, menjadi B dan C dengan aktivitasnya lambda satu dan lambda 3. Bukan aktivitas ya, sorry. Konstanta peluruhannya ya. Konstanta peluruhannya lambda satu sama lambda 3. Nah, kalau B sendiri itu dibentuk oleh A, jadi ada konstanta peluruhan A, itu seluruhnya menjadi B. Ini konstanta pembentukan bisa dibilang, dan dia meluruh menjadi C, dengan konstanta peluruhan C. Sedangkan C sendiri, dia dibentuk oleh A, dengan konstantanya lambda 3, dibentuk oleh B, konstanta lambda 2, dan meluruh menjadi entah apa itu, ya, dengan konstanta peluruhannya adalah lambda 4. Jadi, secara umum, untuk menyelesaikan soal ini sangat mudah ya. Eh, Konsep dasarnya lumayan mudah. Nah, yang menjadi sulit adalah penurunannya. Nah, pada penurunannya kita menggunakan persamaan diferensial elementer ya dengan semua trik-trik yang bisa digunakan ya untuk persamaan diferensial elementer. Nah, kita mulai dari yang paling cepat, yang paling awal dan paling gampang yaitu A. Kenapa aku bilang itu yang paling gampang? Karena kita lihat di sini dia hanya tergantung pada A atau dirinya sendiri. Jadi ya sedangkan yang lain juga tergantung pada A. Jadi kita harus mulai dari A dulu ya. Nah, jadi kita mulai dari sini. Sorry. Kita mulai dari sini. Oke. Dari sini ya sangat mudah ya, sangat gampang diingat ya. Tinggal ditukar posisi A sama DT-nya ya. Atau secara matematis eh, kita bagi dengan A kali dengan DT. Eh, Kemudian ini dapat seperti ini. Gunakan integral tentu dari T sama 0 sampai T sama dengan T. Eh, ini hasilnya ln ya. Mungkin masih ingat ya. Hasilnya ln. eh, Sehingga dia akan menjadi ln AT kurang ln A0 atau ln AT per A0. Ah, sehingga kita bisa masukkan semua masukkan semua ke apa ya, dipangkatin E-nya ya. Kita anggap semua ini menjadi eksponen, dapat persamaan seperti ini, A0-nya A, sehingga dapat persamaan untuk A sebagai fungsi T. Nah, kita lihat tadi bahwa B itu eh, masih ada hubungannya dengan A. Jadi kita tulis ulang persamaannya, tapi di satu sisi hanya B dan satu sisinya lagi hanya A. Nah, ini sebenarnya persamaan ini bisa diselesaikan dengan berbagai cara ya, seperti operator D atau konstanta integrasi. Tapi aku sendiri lebih memilih untuk ngerjainnya pakai konstanta integrasi. Kenapa? Karena kalau pakai operator D, kalau misal kita pakai operator D, lumayan lebih ribet. Ya, singkatnya gitu. Jadi kita kasih konstanta integrasi U, yaitu kita kali semuanya dengan U. Nah, U sendiri itu apa? Nah, kita dalam menyelesaikan soal dengan konstanta integrasi, kita ingat aja bahwa penurunan dari UV terhadap misal T, U dV per dt tambah V du terhadap T. Nah, kita ubah bentuknya sehingga ini menjadi
anggap ini menjadi U sama B. Sehingga turunan dari U adalah lambda 2U. Nah, turunan U adalah lambda 2U atau U lambda 2 di sini. Nah, dan dengan integral tak tentu aja sih sebenarnya. Kenapa integral tak tentu? Karena akan terbukti bahwa tidak ada konstantanya bakal cancel out. Jadi ya aku nggak mau mikirin sih. Jadi dapat U adalah E pangkat lambda 2T. Apa yang kita bisa lakukan? Ya kita bisa ubah bentuknya ke UB dan kita bisa mengalihkan U di sisi kanan atau sisi yang mengandung A. Di sini A-nya sudah diubah menjadi A-nya sudah dijabarkan ya. A-nya sudah dijabarkan bagaimana hubungan dia terhadap T. Setelah itu ya kita bisa mengalihkan dengan DT. Ini harusnya T saja ya benar DT. Mengalihkan DT dan melakukan integral tak tentu. Nah, tadi kan integralnya tentu ya. Kenapa sih yang ini integralnya tak tentu? Eh, karena ya, karena bagiku itu lebih mudah dijelaskan aja sih sebenarnya. Lebih ke eh, sebenarnya yang tadi juga bisa dilakukan dengan integral tak tentu dan yang ini juga bisa dilakukan dengan integral tentu. Cuma akunya aja yang males jelasin. Nah, soalnya nanti UB, soalnya nanti kan ada dari nol ke T. Nah, ini menjadi U0, B0, UTBT. Ya, nggak bisa kayak gitu ya. Karena justru karena nggak bisa dijabarkan langsung sebagai UT, BT, kurang U0, B0. Tidak bisa. Jadi ya aku buat makanya integral tak tentu aja. Nanti kita jelaskan hasilnya gitu ya. Oke. Kemudian dari situ kita bagi dengan U. Kita bagi kembali dengan U. Dan didapat sebuah persamaan B seperti ini dengan ada konstanta satu. Nah, kita tinjau ketika T sama dengan nol. Ada di soal sih sebenarnya. Sorry. Ketika T sama dengan nol, B sama dengan nol. Jadi kita ambil ketika T sama dengan nol. Nah, E pangkat nol kan satu ya. E pangkat nol satu. Jadi dia yang ada perpangkatan E-nya mati gitu ya. Ininya mati. Ini juga mati. Dan ini ya nol ya. Jadi dapat seperti ini. Dan dapat nilai K1 seperti ini. Oke. Kemudian ya udah kita bisa gabung semua persamaannya B sebagai fungsi T yang eksplisit gitu ya. Mati di sini. Oke, agak panjang ya. Setelah itu kita beralih ke C. Nah, C ini sebenarnya yang agak panjang ya. Karena dia tergantung pada A dan B. Nah, seperti tadi teknik yang aku gunakan adalah teknik konstanta integrasi. Tapi kali ini pakai konstanta integrasinya V. Uh, uh, kita gunakan cara yang sama. Yang ini ya, caranya kita gunakan yang sama. Dapat bahwa V sama dengan E pangkat lambda 4T. Nah, sehingga kita bisa mengalihkan V ke A, ke persamaan A, yang ini, yang ini ya, persamaan A dan persamaan B. Ya, B yang ini. Eh, kemudian kita bisa integrasikan seperti yang tadi, kita kalikan DT, kemudian kasih integral tak tentu, dan dapat persamaan seperti ini. Ya, agak panjang ya, cuma untungnya masih persamaan eh, elementer ya. Diturunkannya terhadap satu variabel saja. Setelah itu ya kita dapat kita kalikan dengan
kita bagi dengan V dan dapat persamaan C sebagai fungsi T seperti ini, uh, yang masih memiliki konstanta yaitu K2. Sehingga kita harus mencari nilai K2 itu sendiri. Nah, sama tekniknya dengan ketika mencari B, kita tetapkan, kita amati ketika T sama dengan nol. Ya, ketika T sama dengan nol, ya akan mati ya. Ini mati. Yang penting semua yang ada E pangkat T-nya itu menjadi satu. Jadi ya udah usah ditulis ulang kan, aljabar ya. Nah, dapat persamaan seperti ini untuk mencari K2, sehingga K2 didapat dari sini. K2 sama dengan ini. Sehingga kita dapat suatu persamaan yang eksplisit dan secara sangat gampang untuk dilihat, yaitu sangat gampang untuk dimasukkan nilainya ya. Kalau misal dikasih tahu sesuai sesuai soal, nah, dengan variabel ya hanya yang diberi soal saja dan ya, ada semua orang tahu apa itu ya. Dan ya terhadap T lumayan panjang. Ini ya, itu soal nomor A. Jadi untuk soal A hasilnya ini dan mana sih? Ini ya A B C. Nah, kemudian untuk B, eh, bagaimana jika lambda 3 sama dengan nol? Jadi kita anggap lambda 3 ini nol atau A tidak membentuk C secara langsung. Secara tidak langsung ya melalui B, tapi ya dalam persamaan diferensial itu kan tidak dihitung ya kalau secara tidak langsung. Oke. Maka kita bisa susun ulang persamaannya bahwa A itu hanya membuat B, A hanya melurus dengan satu jenis peluruhan, yaitu lambda satu. B dibentuk oleh A saja dan ya menghancurkan dirinya sendiri, dan C dibentuk oleh B saja dan menghancurkan diri sendiri juga. Nah, ini sebenarnya lumayan gampang. Kita bisa menggunakan persamaan yang tadi. Jadi untuk A ya lambda tiganya dianggap aja nol kan. Bisa ini secara langsung didapat persamaan A seperti ini dan B-nya ya lambda 3 sama dengan nol juga. Nah, ini mulai agak kompleks untuk C karena kita harus susun ulang persamaan untuk C. Sebenarnya menurutku bisa diturunkan secara mandiri aja sebagai suatu latihan karena dalam apa ya dalam teknik nuklir itu kita sering jumpai hal-hal seperti ini, penurunan beranak, rantai rantai beranak gitu ya, dari ibunya sama anaknya gitu banyak. Jadi ya sebagai latihan, tapi ujung-ujungnya akan mendapat suatu persamaan seperti ini. Nih ya. Jadi ya persamaannya ini, ups, ini sama ini. Oke. Ya, ini ya untuk soal nomor satu. Eh, ada pertanyaan enggak ya untuk soal nomor satu? Ya, aman ya. Berangkat. Ya, ini lumayan simpel sih. Nomor satu. Nomor dua sih yang mulai agak susah dan mulai masuk ke materinya khusus, yaitu peluruhan alfa. Nah, bisa dibaca sendiri soalnya. Yang penting yang kita tahu adalah persamaan reaksinya kan. Ya, aku tulis ulang juga kok di bawah ini. Reaksinya seperti ini. Umur paro yang diberi segini, mass excess atau apa ya, mc kuadratnya lah bisa dibilang. Mass excessnya ini, 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 ini sama ini. Sebenarnya yang hidrogen sama eh yang proton sama neutron itu sebenarnya aku udah terlalu make. Kenapa aku udah make? Karena sebenarnya ya massa alfa
Aku pakai pendekatan ya. Dan ya jelas ya, besok kan ujian ya. Karena ujian, ya udahlah ya. Pakai aja masa alfa, ya itu mendekati masa helium aja. Pakai aja sama karena ujian. Nah, kita dapat persamaannya seperti ini, yaitu talium meluruh menjadi radium, mengeluarkan eh, partikel alfa dan energi sebesar Q. Eh, yang pertama itu ditanya energi Q-nya ini berapa sih? Energi terlepas ini. Ya, energinya ini ya ini pakai apa ya? Kekekalan energi ya. Kekekalan energi. Ups. Kekekalan energi dapat energi Q-nya seperti ini sebesar 4,08 eh, MeV. Nah, kemudian ditanya besarnya barrier Coulomb atau B. Nah, untuk mencari B sebenarnya membutuhkan sesuatu yang tidak diberi dari soal yaitu radius atomnya. Nah, bagaimana mengatasi ini? Ya, sebenarnya ada dua cara sih. Yang pertama ya cari sendiri dan sebenarnya itu juga akan ditanya di sini. Jadi soal nomor C. Tapi ada juga cara yang bisa dibilang memudahkan dalam dalam melakukan pekerjaan ini yaitu menggunakan suatu persamaan pendekatan. Seingatku ada ya di PPT-nya Bu Nunung persamaan pendekatannya, aku tulis ulang aja seperti ini ya. Persamaan pendekatannya. Nah, aku gunakan persamaan pendekatan ini dapat bahwa barrier Coulombnya sekitar 28 MeV. Ya, bisa dicek ulang sih. Nah, sedangkan C itu nanya radiusnya ya, yang dibutuhkan untuk ngerjain B ya. Tapi tidak apa-apa. Pakai rumus yang ada di PPT sih enggak ya. Persamaan yang ada di PPT dapat segini ya. Oke. Kemudian, tapi entah kenapa ya, beberapa kali aku coba agak beda-beda, tapi ya bisa dicoba sendiri juga. Ya. Oh, mungkin ada yang bisa koreksi ya. Nah, kemudian ditanyakan eh, B. Oh, ya. Harusnya aku gambar dulu ya. Jadi harusnya pada peluruhan alfa, peluruhan alfa adalah ini potensial, ini R. Jadi suatu partikel ingin bergerak sebesar suatu partikel dengan kecepatan dengan energi segini, dia akan tunneling. Aslinya dari sini dia ya. Dia melakukan quantum tunneling hingga ke titik ketika R sama dengan B dan akan lepas gitu. Nah, R sama dengan B adalah titik di mana dia bisa lepas gitu. Dia lepas dan di akhir dia nah, jadi kita cari tahu di mana dia titik di mana dia bisa lepas. Nah, pakai persamaan ini ada di PPT, ada juga sebenarnya di buku ya di sini. Ada di buku ya yang satu untuk tidak anak. Eh, boleh di annotate ya, aku kurang paham ya maksudnya. Dari R
R mana ya? Boleh tolong di annotate. Biar aku yang ini. Eh, tunggu, aku cari soalnya dulu. Hmm. Oh, jarak penghalang Coulomb ya? Jarak penghalang Coulomb. Kalau jarak penghalang Coulomb, nah ini nah, aku kurang paham juga sih. Soalnya aku makainya ini jarak dari pusat ke permukaan. Itu bukan radius atom, radius nukleus ya. Kalau enggak boleh lihat catatannya ya, biar aku bisa biar bisa meluruskan gitu. Oke, tunggu ya. Oh ya, Eh, sebenarnya itu sama aja ya. Sebenarnya di catatannya tidak salah dan bahkan sama ya. Jadi eh, salah. Kalau di catatannya ini ya, makanya makanya RA tambah alfa ya, pangkat sepertiga. Nah, itu sama aja dengan ATH. Oh, oke. Masa dipatahin ini. ARA tambah A alfa itu sama aja dengan ATH ya. Itu sih. Jadi ya kalau dipangkatin sepertiga ya sama aja ya hasilnya. Oke. Kemudian setelah itu dicari B, oke. Muatam pakai nuklir nol. Iya, sama aja, sama aja. Soalnya ya secara partikel ini cuma ini yang partikel ya. Ya ini energi apa ya? Saya nggak tahu. Lupa aku energinya bentuknya apa. Saya nggak tahu energi panas gitu. Oh, mass sukses di mana ya? Oh iya sih. Hmm. Eh, sebenarnya yang dipengaruhi oleh mass excess bukan yang ini ya, bukan R ya. Yang dipengaruhi oleh mass excess itu Q sebenarnya, bukan R setahu ya. Tapi ya kalau
misalkan misal kita pakai juga kan, misal, nah A-nya si RA kan 228 ya, A-nya si alfa 4. Sedangkan ya 228 tambah 4 ya sama dengan 232 ya. Jadi sama aja gitu. Iya, seperti itu. Oke. Hmm. Kemudian untuk soal E, kita diminta skema energi potensial. Nah, ini pakai yang sudah didapat tadi ya. Yang didapat tadi, ya, kita gambar aja ya. Sebenarnya ini silakan digambar sendiri. Kurang tinggi ya. Ini MFV, ini jarak dari pusat atau R. Hmm, Aslinya itu negatif berapa ya? Negatif 28 ya. Aslinya min 28, naik sampai ke 28, meluruh secara eksponensial. Ini R0. R0 itu berapa tadi ya? 7 ya, 7,5. 7,7 ya FM. Ini B-nya, misal ini 4, ini 4, 4 MeV. Ini yang tadi 2, berapa ya? 2,3 PM ya. Sesuatu seperti itu harusnya. Uh, ya, saya dapatnya seperti itu sih. Print screen aja biar nanti aku masukin ke dokumen Word. Lanjut. Ya, ini nanti dapat gambar. Nah, kemudian pada ini tes tengah, ya kita pakai rumus yang agak panjang ini ya. Tapi aku nanya dulu, kalian dikasih apa ya? Script cheat sheet ya? Kurasa kalau dikasih cheat sheet ya tulis aja semua yang alfa. Soalnya sering keluar kok. Dan rumus alfa emang panjang-panjang gitu. Ini ya. Pakai persamaan ini, aku rasa ya karena tinggal dihitung ya silakan hitung sendiri sih. Kalau terkait penurunannya di buku ini lengkap, Introductory to Nuclear Physics sampai sini, sampai dapatnya segini. A itu R0 ya di sini. C, ya, C aku cancel out aja di dalam dan di luar 2 sama 4 ya, mungkin di sini bisa lihat ada beberapa beda tapi ya sebenarnya sama, cuma aku aja yang sebenarnya, sehingga dapat persamaan seperti ini. Ini silakan dihitung sendiri saja. Ini ya untuk soal nomor 2, sebenarnya makanya rumus jadi kok semuanya. Jadi dengan penurunan lengkap di PPT. Jadi ya silakan.
Ini ya, lanjut. Eh, eh, untuk soal nomor 3 itu peluruhan gamma. Soal nomor 3 peluruhan gamma. eh, eh, siapa ya? Eh, aku anggapnya itu dia meluruhnya dari dua tingkat ke ground state ya. Meskipun sebenarnya sebenarnya ada tiga jenis peluruhan. Tingkat dua satu nol, ini dua nol satu nol. Nah, sebenarnya bisa ditinjau juga sedua nolnya, dua nolnya. Tapi eh sorry bukan dua nol ya yang bisa ditinjau. Dua satunya konsepnya akan sama dengan yang aku tulis di sini untuk satu nol sama untuk dua nol. Nah, jadi kita yang pertama kita hitung adalah L atau jumlah apa ya? Jumlah tingkat tingkat deeksitasinya ya, tingkat deeksitasinya. Nah, untuk dari kondisi pertama yaitu dengan paritas min 5/2 menjadi paritas min 7/2. Nah, jumlah tingkatnya adalah dia di tingkat 1 sampai 6. Sedangkan untuk yang jenis kedua yaitu dari paritas negatif 3/2 menjadi paritas negatif 7/2. Nah, jumlah tingkat yang diperbolehkan itu 1 sampai 5. Eh, sorry, ini aku salah tulis ya. Jadi sebenarnya ada satu lagi dari yang 5/2 sampai ke 3/2. Nah, kita tinjau aja sekarang di sini aja ya. Nah, untuk kasus ini berarti menjadi Pi 1F I1 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 kurang I2 L I1 kurang tambah ya. Nah, ini menjadi min 5/2 tambah 3/2 yaitu 1 sampai 4 ya. Jadi ada tiga jenis ya, ada yang 1 sampai 6, 1 sampai 5, 1 sampai 4. Oke. Kemudian kita disuruh untuk nomor B kita diminta menentukan transisi apa sih yang diperbolehkan? Transisi apa aja yang diperbolehkan? Bahkan ada dua, secara umum ada dua jenis ya. Trans pada tiap tingkat ada dua jenis transisi yaitu magnetik dan elektrik. Sebenarnya ujungnya akan menjadi suatu gelombang elektromagnetik melalui melalui apa ya induksinya, tapi ya apa-apa. Untuk yang satu nol kan ada 1 sampai 6 ya yang diperbolehkan. Dengan perubahan paritas atau paritasnya kan negatif ya di sini, sama-sama negatif. Jadi perubahan paritasnya itu no ya. Sehingga untuk transisi elektrik, kalau transisi itu kita lihat di buku, transisi elektrik itu di perubahan
perubahan paritas, perubahan tanda sih sebenarnya, yang diakibatkan oleh transisi elektrik adalah min satu pangkat L. Sedangkan kita mintanya perubahannya adalah no atau pi, sehingga pi-nya sama dengan satu ya. Sehingga kita pengen negatif satu pangkat L itu sama dengan satu, sehingga eh L-nya itu genap. L-nya itu genap untuk elektrik. Sedangkan untuk magnetik itu kan 2N tambah satu ya. Sehingga sorry. Bukan 2L tambah satu, L tambah satu. Jadi karena L tambah satu, kita pengennya ini L tambah satu ganjil ya. Berarti L-nya pasti L tambah satu genap, sehingga L-nya pasti ganjil gitu ya. Jadi ya kita ambil aja. Uh, jadi yang M-nya ganjil, E-nya genap. Nah, hal itu juga yang terjadi untuk transisi dari uh, excited satu, dari perubahan paritas sama dengan no, sehingga L-nya 2N, eh LE ya, dan LM 2N tambah satu. Sehingga transisi yang diperbolehkan ada M1 sampai 4 ya, karena cuma sampai tingkat 4 yang boleh. M1, E2, M3, M4. Ini yang diperbolehkan. Nah, untuk soal C, kita disuruh mencari laju yang dominan. Nah, untuk mencari laju yang transisi yang dominan, pastinya kita mau mencari nilai yang punya konstanta peluruhan lebih tinggi, yaitu ya tiap transisi kan memiliki persamaan untuk konstanta peluruhannya beda-beda. Contohnya untuk eh, elektrik pangkat elektrik ke L itu persamaannya seperti ini. Ya bisa sebenarnya pendekatan sih, tapi ya sangat bagus sih. Hmm, dan untuk M persamaannya seperti ini. Di sini adalah energi ya. Energi yang dimaksud adalah energi ini ya, yang 0, ini sama 0, ini. Nah, kalau kita mau tinjau dari satu ke dua, delta E-nya, kalau kita mau tinjau dari satu ke dua, delta E 3 ya, sama dengan delta dari 2 ke satu sorry. Makanya delta E 2 kurang delta E 1. Sekitar 0,6 berapa ini ya? 112 ya, math ya. Sekitar segitu ya. Ya. Nah, sehingga kita lihat aja sih ya secara logis gitu kan. Di sini di sorry, salah ya, di buku. Kita lihat aja sih secara logis. Kalau M kalau transisi yang boleh kan M1 aku hapusin aja M1 yang boleh M1 M3 eh, E2 sama E3. Mana E3? E2 sama E4 sorry. Nah, kita lihat aja secara logis. A pangkat 4/3 itu kan sekitar apa ya? Sekitar berapa itu ya? Sekitar 100 lah atau anggap aja 10 pangkat 1 ya. 10 pangkat 2 kalau 100. Jadi ini eh, dan E di sini dalam math sehingga E-nya sebenarnya lebih kecil dari satu. Ya, anggap aja E-nya 1 ya. Jadi ini memiliki koefisien dalam orde 10 pangkat 9, sedangkan ini memiliki koefisien dalam pangkat 10 pangkat 13. Ya, secara logika M1 ya yang lebih dominan. Sehingga kita tinggal membandingkan aja. Karena ada 3 jenis transisi nih, deeksitasi. Tergantung sih.
kalian tinjaunya secara langsung atau tidak. Aku aslinya tinjaunya secara langsung, cuma sebagai latihan bisa aja ditinjau secara tidak langsung. Aku kurang tahu juga persamaan peluru-Anda gitu ya. Nah, kita bandingkan aja eh, dari tingkat 2 atau dari tingkat satu. Nah, kalau dilihat mereka kan tergantung pada energinya ya. Mereka makin besar energi di sini ya. Makin besar energi, makin cepat lah atau makin dominan peluruhannya. Sehingga kita cari aja yang mana sih yang perubahan energinya lebih besar, yang yang pertama atau yang kedua sih. Nah, yang pertama kan cuma 0,32 ya. Sedangkan yang kedua itu 0,93 MeV. Sehingga didapat bahwa ini harusnya satu ya. Masih typo. Typo. Ini harusnya yang kedua lebih dominan ya daripada yang tipe pertama. Itu sih. Ya, itu aja ya rupanya untuk materi fisika inti tahun lalu gitu. Yang dapat dari tahun lalu. Kira-kira paham, masih paham deh. Aman deh ya. Yang agak membingungkan deh yang alfa ini ya sebenarnya. Karena ru- semua itu rumus jadi ya. Yang alfa semuanya rumus jadi. Makanya agak bingung kayak penurunannya dari mana. Dan kalaupun ada penurunan seperti contohnya di sini, nah itu juga bakal membingungkan ya. Eh, Gimana ini? Kalian ada latihan soal lain atau apa gitu ya? Ini lumayan singkat. Ada beberapa waktu. Soalnya kalau diamati ya soal-soal tahun ini sama soal-soal tahun lalu, soal-soal yang sebelumnya itu sebenarnya masih mirip-mirip. Kemudian ini masih ada mirip-mirip sih. Atau kalau mau kita kerjakan soal yang ini, mumpung masih ada beberapa waktu yang kosong. Nah, untuk ngerjain soal yang ini kita butuh buat suatu grafik Excel. Ya, kerjanya pakai Excel. Betul. Hmm.
soal nomor 4 tahun 2020. Mungkin bisa dikerjakan sambil kita kerjakan bersama juga ya. Nah, ini ya, ini adalah grafik apa ya? Ini adalah pengukuran aktivitas dari dua jenis radionuklida. Jadi misal ada radionuklida X sama Y, ya tentunya dia memiliki eh, yang pasti itu T setengah beda ya. Sehingga dari situ penuruhannya pasti ada sesuatu, salah satu yang lebih cepat. Dan yang lain ya kita dapat dari bagian C, yaitu aktivitas awalnya juga beda. Nah, ini lumayan menarik. Jadi, nah, untuk mengerjakan soal ini, yang pertama yang kita bisa amati adalah ketika dari 40 ke 50 atau dari 50 ke 100, penurunan jika dibandingkan dengan yang awal-awal, ini penurunannya sedikit banget. Ya, logis ya. Tapi kayak apa ya, timpang gitu sedikitnya. Sehingga kita bisa katakan bahwa pada T100, aktivitas misal aktivitas X itu sudah menuju nol. Atau ya dia bisa dibilang sudah habis lah. Secara nuklir dinyatakan sudah habis kalau sudah melewati 10 kali 10 kali tes setengah ya. 10 kali tes setengah per 1000 ya. Bisa diabaikan aja ya. Oke. Sehingga kita bisa dari sini, dari yang terutama yang ini kita bisa mendapatkan lambda I dengan persamaannya 150 min dan 2 kali 100 kurang 50 ya per lambda Y. Ya, kita bisa langsung bagi aja. Ini dalam jam ya. Nah, sehingga eh, dalam jam.
Nah, sehingga dari sini kita bisa eh, oke, jadi kita bisa hitung aktivitas Y pada berbagai titik. Pakai di apa kok? Aktivitas 0. Oh, Jadi ya udah pakai aja konsep bahwa A ini. 100 Nah, oke oke. A0 Oke oke. E pangkat min 2 per lambda kali T. Lambda kali 100 ya. Jadi A0 A100 E kali 100 62 per lambda. A100 ini ya, A100 kali 100 kali E pangkat Iya, ngomongin barang kemarin. 100 kali 2 dibagi lambda. Itu 796 ya. Apa ya? Nah, di bank itu berarti apa boleh ku ambil semua kan? Belum. Bisa sudah habis ya. Sisa 3 KWH dia. Dan kita ambil Ini berarti jangan ini dosennya kan 300 pos kalau besok habis belum tentu pos buka bisa jadi ini mau ku ya bagi buka ya. Kalau enggak di Maret 13. Ya tapi tetap nggak ada ini nggak ada capnya. Karena kalau di luar itu untuk membeli 200 untuk sehari 200 saja membeli kayak di Indomaret atau awal. Enggak, itu biasa ini bakteri itu motor apa yang dipegang itu dan bisa bakteri pemilikan kayak gitu.
setengah jam dengan ini kali eksponensial M 2 kali si E M2 kali T-nya 5 dibagi jadi ketika di total A0-nya sekitar 11.500 ya. Ini sih. Sehingga untuk grafiknya ya, udah. Ini B sama C sudah ya. Maka tinggal kita gambarkan grafik. Nah, ketika kita mau gambarkan grafik ya, ini grafik untuk Y dan grafik untuk X. Dengan ini kali eksponensial min 2 bagi kali ini dibagi biar iya. Bisa gambar kedua grafik ya. Untuk gabungan Y X.
nggak usah dibuktikan kan. Iya, ini eh, penyelesaian untuk soal nomor 4 tahun 2020. Kalau misal keluar. Nah, aku rasa soal seperti itu udah mungkin keluar lagi, terutama yang grafik ya. Kenapa? Karena 2020 online ya. Tapi kalau misalkan disuruh umur paruh dan aktivitas ya sekarang sudah tahu caranya ya. Eh, Sebenarnya ini ada ketidakpastian juga sih. Kayak ada galatnya tersendiri juga sih. Maksudnya galatnya ini bagaimana eh, kita lihat di Excel yang udah dibuat bahwa kalau T50 totalnya bukan 826 ya, jadinya 831 sekitar 831. Nah, ini pun 895 jadinya ya, bukan 888. Cuma ya, ya bisa diabaikan lah galatnya. Itu sih. Nanti aku share juga sekalian notebooknya ini. Excel booknya. Itu. Eh, ada lagi ya, ya, kita cari dulu. Mungkin ada yang kalian ketemu. Mungkin agak bingung kenapa dikit banget apa ya keluar soal beta. Eh, dari tahun ke tahun dikit banget keluar soal beta. Nah, itu alasan dikitnya keluar soal beta karena ya energinya itu kontinu sih. Jadi lumayan susah sih membuat soal beta gitu. Eh, Biasanya konsep sih kalau beta. Ya itu aja sih.
Eh, karena udah selesai ya materi yang aku paparin untuk SC kali ini, aku akhiri ya. Eh, Makasih udah datang. Nanti aku share aja apa ini file PDF kita sama file Excel kita ya. Makasih. Selamat semangat ujiannya. Semoga informasinya membantu dalam mengerjakan ujiannya. Aku